Kembali lagi bersama video akademik HMS 2019. Sini untuk pembahasan kali ini yaitu mata kuliah dari struktur beton bertulang 1. Nah, buat teman-teman semua, struktur beton bertulang 1 ini ada sangkut pautnya sama pelajaran struktur-struktur di semester sebelumnya. Jadi harapannya teman-teman semua bisa ngikutin dan bisa ngulang-ulang pelajaran-pelajaran struktur di semester sebelumnya. Oke. Ini ada soalnya untuk soal beton bertulang 1 di semester kemarin di tahun 2018. Nah, kemudian ini bisa dilihat bentukannya sama seperti pelajaran Mekban mungkin Mekban nanti bisa kita bahas lebih lanjut. Dan di sini juga ada diketahui data-data dari beban hidup, kemudian juga ada berat jenis dan lain sebagainya. Oke, langsung aja kita bahas. Oke. Nah, untuk yang pertama diketahui beban hidupnya yaitu ada 25 kN per meter. Kemudian juga ada berat jenis beton, ada FC aksennya. FC aksen itu adalah mutu dari beton. Nah, FC aksen ini dipakai untuk SNI 2013. Nah, 2013 SNI 2013 itu pakai FC aksen. Tapi kalau SNI 2002 itu mungkin masih pakai K sekian dan sebagainya. Nah, terus ada FY ulirnya 400 MPa, FY polosnya 240 MPa, selimut betonnya itu 40 mm. Nah, modulus elastisitas tulangannya itu 2x10⁵. Nah, ini biasa. Cuma teman-teman semua, untuk soal yang tadi itu ada sedikit penambahan, ada beban P, yang dimana beban P-nya ini adalah beban terpusat dan termasuk beban mati. Nah, ini ada penambahan ketika pengerjaan UTS kemarin. Oke, lanjut. Kemudian juga ada koefisien kombinasinya. Untuk 1,2 itu untuk beban mati, 1,6 itu untuk beban hidup. Oke, direncanakannya disuruh untuk menghitung besar tulangan lentur dan tulangan geser serta gambar yang proporsional. Oke, langkah pertama, jadi sebenarnya beton ini kita tuh harus mengetahui langkah-langkahnya. Yang pertama itu ada pradimensi. Nah, pradimensi ini itu bisa kita lihat bentuk dari penampangnya sendiri. Nah, untuk bentuk penampangnya kan seperti ini. Ada sendi roll, kemudian ada yang menerusnya atau cantilevernya. Nah, kita bisa lihat dari penampang tersebut ada kategorinya di SNI halaman 70. Itu mengenai di tabel 9.5a. Jadi bisa teman-teman buka. Nah, itu ada jenis penampang serta nanti buat pendimensiannya. Nah, jadi misal contohnya seperti ini, teman-teman bisa buka. Kemudian misalnya contohnya untuk penampang seperti ini itu adalah kategorinya cantilever, ujungnya cantilever. Oke. Kemudian sebelumnya atau misal penampang yang sebelum cantilever ini kan penampangnya sederhana, tumpuan sendi sama roll. Cuman karena ini ada menerus, nah menerus jadi bisa dikategorikan untuk satu ujung menerus. Nah, kalau misalnya nanti dua ujung menerus berarti ada tambahannya teman-teman di sini. Nah, jadi nanti cantilevernya ada 2. Nah, itu baru 2 ujung menerus. Tapi karena ini adalah satu ujung menerus, berarti ini tumpuan sederhana satu ujung menerus plus cantilever. Jadi nanti bisa teman-teman buka di SNI halaman 70 dikategorikan. Kalau misalnya yang kondisi untuk mencari tinggi balok untuk kondisi ujung satu menerus yaitu adalah H sama dengan L per 18,5. Nah, L per 18,5. Untuk L nya sendiri itu batasnya dari sini. Nah, di soalnya kita lihat, nah, ujung menerus kan ini sampai sini. Nah, itu bisa ditambahin 4 ditambah 4, 8 meter. Jadi ujung menerus tuh L nya 8 meter. Oke, bisa kita lihat lagi. L per 18,5 berarti 8.000 mili, karena kita jadiin mili, per 18,5 yaitu 432,4 mm. Oke, itu kita dapat untuk ujung satu menerus. Kemudian kondisi tinggi balok untuk yang cantilever.
Nah, rumusnya itu adalah L per 8. Nah, L per 8. Berapa L dari cantilevernya? Bisa kita lihat di soal. L untuk cantilevernya adalah 2, atau bisa kita sebut A per 8. Bukan L per 8 juga nggak masalah. Jadi L-nya itu adalah 2. Nah, ini. Nah, kemudian kita kembali lagi, kita masukin A-nya 2 meter atau 2000 mili per 8. Nah, dapat 250. Oke, berarti ada 2 H. H yang pertama adalah H untuk satu ujung menerus, H yang kedua adalah untuk H cantilever. Dari kedua H ini kita pilih yang paling terbesar. Oke, berarti yang terbesarnya adalah satu ujung menerus. Berarti punyanya H 432,4. Nah, H yang satu ujung menerus dalam perhitungan itu adalah H minimal. Karena gini teman-teman, logikanya adalah ketika misal dalam perhitungan itu diperoleh 432,4, kita merencanakan dimensinya lebih besar, otomatis bangunannya dan betonnya itu bakal lebih aman. Oke, makanya di sini dari kedua kondisi tersebut, nah kita ambil yang paling terbesar dan itu menjadi kondisi tinggi minimum, dan saya merencanain H-nya saya ambil 600 karena biar perencanaannya lebih aman. Oke, lanjut. Untuk itu tadi tingginya. Sekarang kita harus mencari lebar dari baloknya. Nah, lebar baloknya yaitu biasa rumusnya setengah sampai dengan 2/3 H. Tadi hanya dapat 600. Berarti masukin setengah sampai dengan 2/3 kali 600. Berarti dapat range-nya di antara 300 sampai dengan 400. Maka saya ambil 350. Oke, berarti saya ngerancanainnya untuk pradimensi tahap pertama dari langkah pengerjaannya itu adalah pradimensi diperoleh H dikali B-nya adalah 600 kali 350. Oke, itu didapat. Langkah selanjutnya adalah pembebanan. Nah, untuk pembebanan sendiri itu diketahui soal beban merata dari hidup ya. Beban merata hidupnya 25 kN per meter. Beban merata matinya itu dicari. Nah, cara nyarinya adalah B dikali H dikali gamma betonnya. Nah, B-nya kan tadi diketahui. Ini kita jadiin meter. 0,35 dikali H-nya adalah 0,6 dikali gamma betonnya adalah 25. Nah, ini dikalikan dapat 5,25 kN per meter. Nah, habis itu jangan lupa untuk dikombinasikan atau difaktorkan dengan faktor koefisien yang tadi diketahui di soal. Nah, kita koefisienkan, kita faktorkan, kemudian diperoleh 46,3. Nah, itu dari beban meratanya. Sekarang beban terpusatnya. Tadi kan ada penambahan tuh, beban terpusatnya itu beban mati, teman-teman. Nah, beban mati ini jumlahnya nominalnya 50 kN. Nah, nanti dikombinasikan, jangan lupa walaupun cuma satu itu tetap dikombinasikan. Tadi kan koefisien untuk yang mati sama yang hidup kan beda. Yang mati itu 1,2, yang hidup itu 1,6. Maka untuk yang terpusat kita kombinasikan dengan 1,2 doang, diperoleh 60 kN. Jadi kesimpulannya untuk beban terpusat terfaktor itu PT itu 60 kN dan beban merata terfaktor itu 46,3. Oke. Nah, kita lanjut ke tahap selanjutnya yaitu menghitung bidang momen dan bidang lintang. Nah, bidang momen dan bidang lintang ini sama kayak pelajarannya statika, statika sama McBan. Oke. Mungkin ada hubungannya karena di sini untuk mencari momen dan mencari gaya lintang. Karena dua gaya dalam ini atau gaya momen sama gaya lintang ini yang nantinya bakal diperluin banget buat perencanaan penulangan. Yang pertama kita cari reaksi dulu. Nah, ini saya yakin teman-teman juga bisa lah mencari VA sama VB biasa caranya. Kalau di sini berarti VB sama VC ya, karena saya kategorikannya di tumpuannya adalah B sama C. Jadi VB sama C dicari, dapat nih VB-nya 319,375 kN, VC-nya 203,625 kN. Kita nyari momen ya. Nah, teman-teman kita nyari momen. Nah, jadi yang dipakai itu ada namanya kita kenal momen tumpuan sama momen lapangan. Momen tumpuan itu berarti ada di tumpuan. Momen lapangan itu ada di pertengahan dari momen paling terbesar si penampangnya. Contohnya misalnya gini, kita lihat ya. Kalau misalnya kita bayangin kan ini nih sebenarnya nanti terjepit.
ini terjepit. Jadi kemungkinan kalau misalnya di sini ada tumpuan sendi, di sini roll, dia bakal ke atas. Maksudnya dia bakal minus momennya. Jadi nanti naik ke atas, kemudian turun ke bawah. Ini kan secara gambarnya dulu, kita belum tahu angkanya berapa. Nah, kalau misalnya di sini yang daerah tumpuan, ini momen tumpuan namanya, yang ini momen lapangan. Nah, momen tumpuan untuk cantilever itu ada rumusnya sendiri. Jadi langsung aja. Rumusnya adalah karena ini minus, berarti minus setengah WT atau beban beban merata terfaktor. Nah, dikali sama jaraknya. Nah, makanya di sini untuk daerah tumpuan min setengah WT X kuadrat. Kita masukin WT-nya yang tadi diperoleh. Jadi min setengah dikali 46,3 dikali X-nya kan tadi 2 kuadrat. Dapat nih min 92,6 kN. Ini sama kayak Mekban lah, sama statika. Nah, itu lanjut ke daerah lapangan. Daerah lapangan, nah ini sedikit ribet nih. Saya ninjaunya dari arah kanan ke kiri. Jadi nanti asumsinya dibalik. Sebenarnya boleh dari kiri ke kanan juga. Kalau dari kiri ke kanan nanti prosesnya panjang teman-teman. Jadi nanti lebih ribet lah. Saya ngambilnya dari kanan ke kiri biar gampang. Oke, misal di sini dari kanan ke kiri, VC kan, VC. Walaupun di sini nanti kita mau nyari momennya di sini kan. Ini nanti ini kan sebenarnya berlawanan arah jarum jam nih, VC-nya. Nah, karena dia asumsinya dari kanan ke kiri, jadi nanti yang berlawanan arah jarum jam itu jadinya positif, yang searah malah jadinya negatif. Oke, jadi VC dikali 4 dikurangi sama WT. WT-nya beban yang merata di sini dikali sama 4 dikali setengah dari jaraknya. Kemudian diperoleh 44,1 kN. Oke, itu momen tumpuan sama lapangan. Kita nyari. Oke, kita lanjut di penulangan baloknya. Ini hal paling inti dari soalnya buat ngejawab soal yang A. Nah, kita kan disuruh ngerencanain penulangan lentur sama penulangan geser. Nah, cuman tadi ada daerah tumpuan sama lapangan. Maka nanti kita ngerencananya penulangan lentur daerah tumpuan sama penulangan lentur daerah lapangan sama penulangan geser tumpuan dan lapangan. Nah, kemudian nanti di sini disajikan data penulangan baloknya dulu. Nah, penulangan baloknya tadi dimensinya H sama B-nya 600 kali 350. Selimut beton yang kita tahu di soal juga. Nah, ini D sama apa sih namanya diameter buat sengkang atau simbolnya kayak gini misalnya. Itu kita asumsikan. Asumsi ini terserah teman-teman, bebas lah. D ini ulir, nanti boleh bebas berapa aja. Saya ambil dua-dua. Kemudian di sini buat diameter polosnya 10. Nah, biasanya pakainya 10. Boleh 10, boleh 13, terserah. Cuman sesuai dengan prosedur penulangan dari diameter sengkang. Nah, FY ulirnya 400 MPa, FY polosnya 240 MPa. FC aksennya 30 diketahui soal, ES-nya 2 kali 10 5 MPa. Oke. Nah, di sini karena FC aksennya itu 30, nah jadi nanti teman-teman di SNI itu ada kategorinya. Mungkin ini adanya di SNI 2002 ya. 2013 tuh nggak ada secara tabel atau secara jelasnya. Jadi nanti untuk FC aksen buat nyari B1. Nah, B1 ini itu ada kategorinya. Untuk kurang dari 28. Jadi FC aksennya kurang dari 28 itu B1-nya itu langsung 0,85. Tapi kalau misalnya FC aksennya 28 di antara 28 sama 56, itu ada rumusnya. 0,85 dikurang 0,05 dikali FC aksen min 28/7. Tapi kalau misalnya FC aksennya lebih besar daripada 56, itu B1-nya langsung 0,65. Nah, karena ini 30 itu di antara 28 sama 56, makanya pakai rumus. Dimasukin FC aksennya 30, peroleh B1-nya 0,8357. Nah, setelah itu baru kita nyari tinggi efektif. Tinggi efektif itu D dari ujung si baloknya sampai ke bawah, yang tulangan yang paling bawah, tengah-tengahnya. Nah, dari tengah-tengah tulangan yang paling bawah ke ujung lagi itu ada D aksen. Nah, jadi kita bisa nyari D sama dengan H tinggi baloknya
dikurangi sama selimutnya. Selimut kan dari ujung ke sampai sengkang nih, ujung sengkangnya. Jadi dikurangi sama selimut, dikurangi sama sengkangnya lagi, dikurangi sama D/2. Karena kan batasnya si D itu kan sampai tengah-tengah dari si tulangan ulirnya atau yang bulat nih. Oke, lanjut. Jadi 600 dimasukin, dikurang 40, dikurangi 10, dikurangin 22/2, dapat 539. Di aksennya itu yang tadi rumusnya berarti tinggal ambil aja selimut ditambah si diameter sengkang ditambah D/2 atau diameter ulir per 2, dapat 61. Nah, jadi kalau dijumlahin D ditambah D aksen itu adalah tinggi si baloknya. 539 ditambah 61 kan tinggi baloknya atau 600. Nah, kemudian kita nyari M. Nah, M ini rumusnya FY ulir dibagi 0,85 nya FC aksen. Nah, masukin 400 per 0,85 dikali 30, dapat 15,69. Langkah selanjutnya itu mencari nilai rho B, rho min, sama rho max. Nah, ini kita cari rho B, rho min, sama rho maxnya. Nah, semuanya ini ada rumusnya semua. Jadi teman-teman cuma ngikutin aja rumusnya. Jadi nanti masukin rho minnya, rumus rho minnya. Jadi ada dua kalau rumus rho min. Rumus rho min itu 1,4 yang pertama nih. 1,4 per FY. Nah, itu nanti dimasukin FY nya 400, dapat sekian. Rho min yang kedua itu 0,25 akar FC aksen per FY, dapat 0,0034. Dari 0,0035 sama 0,0034 itu dipilih rho min yang paling terbesar. Jadi dipilih nanti yang paling terbesar. Nah, jadi yang nanti yang paling terbesar ini adalah sebagai rho min yang direncanakan. Oke, kita lanjut selanjutnya rho B. Rho B itu ada rumusnya sendiri, sama kayak rho min. Jadi tinggal ikutin aja 0,85 FC aksen B1 per FY dikali 600 per 600 plus FY. Oke, masukin aja dapat nih 0,032. Rho max. Nah, ini itu langsung 0,625 dikali rho B. Sebenarnya rho max ini ada rumusnya yang panjang. Nah, saya jabarkan rumusnya yang gampang. Ini biar nanti cepet aja pengerjaannya. 0,625 ini adalah untuk yang dominan tarik. Kenapa kita pakai perencanaannya dominan tarik? Karena gini, teman-teman, dominan tarik adalah perencanaan yang sering dipakai di konstruksi, di proyek-proyek dominan tarik. Nah, jadi kalau misalnya kita mau merencanain gedung yang paling efektif dan keren, itu bangunannya nanti direncanain dominan tarik. Artinya apa? Contohnya gini, dominan tarik adalah kita mengusahakan untuk bangunan itu leleh dulu tulangannya sebelum betonnya hancur. Biar apa? Biar nanti orang yang ada di dalam gedungnya itu bisa lari duluan, bisa selamat nantinya. Jadi kalau tulangannya leleh, nanti orang bisa lari dulu, baru bangunannya hancur. Kalau dominan tekan, nanti malah betonnya hancur duluan, orangnya mati, nanti baru leleh. Nah, biasanya kayak gitu. Jadi saya merencanakan perencanaan dominan tarik biar perencanaannya yang paling efektif, paling bagus. Nah, ini adalah 0,625. Tapi kalau nanti dominan tekan beda lagi nih ya depannya nih. Kayak dikali rho B, dapat hasilnya 0,02. Nah, ini kita cari, setelah itu kita cari daerah tumpuan. Nah, daerah tumpuan. Tadi daerah tumpuan, untuk perencanaan daerah tumpuan tulangan lentur itu pakai momen. Kalau tulangan geser berarti pakai bidang lintang. Nah, momen di tulangan tumpuan, momen di daerah tumpuan itu 92,6 kN. Nah, ini dijadiin Newton mm, jadi 92,6 kali 10⁻⁶. Nah, kita nyari Rn nya, NU per faktor reduksi dikali B dikali D kuadrat. Nah, faktor reduksi ini adalah 0,9 karena kita dari awal ngerencananya dominan tarik. Nah, biar perencanaan yang paling baik, masukin 92,6 dikali 10⁻⁶ per 0,9 kali D nya 350 dikali D nya 539 pangkat 2. Jangan lupa pangkat 2 nya ya. Biasanya rata-rata pada gak teliti di ini nggak dikasih pangkat. Nah, dapat nih 1,012. Masukin nyari rho atau rho yang direncanakan lah, rho yang buat jadi patokan perencanaan. Ini rumusnya 1 per M dalam kurung 1 min akar 1 min 2 RNM per FY. Oke, masukin M nya, tadi kan udah dapat M nya, terus juga RN nya udah dapat, M nya lagi udah dapat, FY nya masukin, dapat nih rho nya 0,00259. Oke. Nah, ini
ini sebagai patokan teman-teman. Nanti kan tadi udah dapat rho min, udah dapat rho max sama rho yang direncanakan. Nah, ada kriterianya. Untuk rho, apabila rho min kurang dari rho, misal rho min kurang dari rho max, itu nanti yang dipakai adalah rho, atau misal rho-nya lebih besar daripada rho min lah, itu yang digunakan rho. Tapi kalau misalnya rho min itu lebih besar daripada rho, nah itu yang dipakainya rho min. Nah gitu. Jadi karena ini rho minnya lebih besar daripada rho, atau rho-nya lebih kecil daripada rho min, itu dipakainya si rho minnya. Jadi rho minnya itu yang dipakai kan 0,035. Oke, kita lanjut. Nah, habis itu dari tumpuan kita rencanain tulangan tariknya. Tulangan tariknya kan AS dikali rho dikali B dikali D. Nah, cuman rho itu rho min yang tadi dipakai. Oke, masukin B-nya, masukin D-nya, masukin, dapat nih 160,275. Oke, A-nya ini 1/4 pi D kuadrat, D-nya ini kan tadi asumsi, jadi boleh berapa aja. Nah, dapat 379,94 karena saya pakainya D-nya 22. Kemudian nyari N-nya adalah rumusnya AS yang di perhitungan dibagi sama A untuk luasan dari tulangan ulirnya. Nah, jadi dapat 1,73. Dibuletin. Kenapa ini dibuletinnya langsung 3 buah, bukan 2 buah dulu? Nah, jadi kalau misalnya di tulangan ulir itu minimal untuk yang tarik ya, tulangan tarik untuk rencanain penulangan ulir di tulangan tariknya itu minimal 3 buah. Karena apa? Karena nanti di tulangan tekannya itu ada syarat buat tulangannya itu 30% sampai 50%. Kalau misal kita pakainya di tulangan tariknya 3, maka nanti di tulangan tekannya itu setengahnya. Nah, kalau setengah dari 3 kan 1,5. Nah, nanti rencananya tulangannya 2 biasanya. Kalau nanti di sini kita buletinnya 2, masa nanti di sini ya tulangan tekannya masa setengah dari 2 1. Jadi nggak logis kalau tulangan ditekannya tulangannya 1. Itu minimal 2 tulangan ditekan. Nah, oke, kita lanjut. Nanti habis dari 3 dicari AS terpasangnya. Oke, lanjut. Nah, di tulangan tekannya saat tadi jadi syaratnya 30% sampai dengan 50%. Dikali dari AS terpasang tulangan tarik, dapat nih 569,91. A-nya sama kayak tadi, N-nya rumusnya sama, terus AS terpasangnya dapat N dari yang direncanakannya di tulangan tekan tadi 2, setengah dari tulangan tariknya. Tuh. Nah, kita gambar nih. Untuk gambarnya sendiri kan berarti kalau misalnya daerah tumpuan itu yang atasnya tertarik, bawahnya tertekan. Jadi kalau tumpuan kan yang nekan tuh gaya tumpuannya nih, tumpuan gaya si tumpuannya tuh neken. Jadi di sini daerah tekan yang bawah, yang ini malah ketarik, daerah tarik yang atasnya. Jadi tadi tulangan tariknya 3 ditulis di atas, tulangan tekannya 2 ditulis di bawah, digambarin di bawah. Oke, ini mungkin kalau yang gambar-gambar posisi kayak ini udah dijelasin di inilah di kelas. Oke, yang dicek momen kapasitas sekarang. Jadi dicek momen kapasitas ini untuk ngitung gaya dari tulangan tekan, tarik, sama gaya betonnya. Nah, tulangan tekan, yang pertama ini kita asumsikan tulangan tekannya belum leleh. Kalau belum leleh, X aksennya itu kurang dari EY. Nah, rumus X aksen sendiri, ini rumusnya C min D aksen per C dikali 0,003. Nah, resultan gaya tulangan tekannya, ini karena belum leleh. Nah, kalau misalnya gini aja gampangnya teman-teman. Kalau udah leleh, itu pakainya FY, AS dikali FY. Tapi kalau belum leleh, itu AS dikali FS. Kenapa pakainya FS? Karena belum sampai titik si yieldnya atau lelehnya. Jadi nggak tahu rentangnya berapa nih gayanya. Karena masih di rentang belum leleh. Nah, makanya kita FS ini pakai rumus sendiri, ada rumusnya. FS sama dengan ES aksen dikali modulus elastisitasnya. Terus nanti tulangan tekannya AS terpasangnya tadi udah didapatkan 759,88. Oke. Nah, ini dikali sama ES aksennya itu ini rumusnya. Masukin dikali modulus elastisitasnya 2 kali 10 pangkat 5. Dapat nih 455928 C min D aksen per C. Oke, lanjut. Nah, habis itu resultan gaya beton. Ini rumusnya sama gini-gini aja. CC sama dengan 0,85 FC aksen AB.
Nah terus bedanya adalah A nya ini diganti jadi C dikali B1. Nah habis itu dapat nih 7458,6225 C. Nah kemudian sekarang tadi kan daerah tekan, sekarang daerah tarik. Nah di daerah tarik kan ada tulangan doang. Kalau daerah tekan kan ada tulangan tekan sama gaya beton. Nah ini makanya tulangan tarik atau di daerah tarik tuh kita asumsikan sudah leleh, karena nantinya biar perencanaannya bagus. Nilai Fs itu berarti sama dengan Fy maka 400. Yang tadi saya udah bilang, jadi TS kita simbolin kalau tulangan tarik itu T ya, kalau tekan yang berbau tekan itu C. Nah TS berarti AS dikali Fy. Nah terus dapat 445,928 sekian. Oke, kita lanjut ke simbang gayanya. Simbang gayanya CC plus CS sama dengan TS. Ini jadi istilahnya gaya beton atau gaya tekan, entah beton entah tulangan tekan, itu harus seimbang dengan gaya tulangan tariknya buat nyari si C nya. Jadi ini di otak-atik dibolak-balik sampai benar-benar nanti dapat C nya. Oke, nah setelah udah dapat C nya, kita cek asumsinya untuk tekan itu harus S aksennya kurang dari EY. Kalau misalnya untuk tarik ES harus lebih besar sama dengan EY. Ini rumusnya tinggal ikutin aja, masukin C nya. Oke. Lanjutnya ini fase terakhir yaitu kapasitas momen balok. Nah ini rumusnya sama gini-gini aja. Kalau beton 1 masih belum ribet MN nya. Nanti kalau misalnya tahap selanjutnya di beton 2 baru udah mulai ribet nyari momen kapasitasnya. Oke, nyari momen kapasitasnya, masukin CC nya kan udah ada nih CC nya. Nah kita misal CC nya tadi 7458,6 C, masukin C nya, CS nya juga dimasukin C nya, A nya juga dimasukin. Jadi bisa dimasukin semua, CC nya ada, CS nya ada, A nya ada. Jadi nanti diperoleh MN nya 234,07 kN. Nah ini harus di faktor reduksiin 0,9 karena dominan tarik harus lebih besar daripada gaya luarnya atau gaya dari penampang yang tadi dihitung di awal-awal itu. Oke, kalau oke berarti perhitungan untuk penulangan geser daerah tumpuan itu benar. Kita lanjut ke geser. Nah jadi nanti kalau geser kita lihat yang paling besar daerah tumpuan nih 226,78, D nya sekian. Nah, ada 3 doang nih rumus yang sebenarnya dipakai. Nah rumus yang dipakai itu ada 3 doang. Yang pertama, rumus pertama itu VU sama dengan faktor reduksi kali Fn. Nah faktor reduksi di tulang geser itu 0,75, beda sama tulangan lentur. Kalau tulangan geser itu 0,75. Jadi nanti kalau misalnya saya mau nyari Vn nya itu berarti VU dibagi sama faktor reduksi. Nah dapat nih, masukin. Nah setelah itu rumus yang kedua adalah setelah itu kita nyari VC nya 1/6 akar FC aksen BW D. Ini ada di SNI kok, ada di SNI. Nah habis itu kita bandingkan. Tadi kan udah dapat Vn. Nah Vn udah dapat, VC udah dapat, VU juga udah ada di awal nih, dapat ngitung di awal, dapat nyari di awal. Nah VU nya harus lebih besar daripada faktor reduksi dikali VC. VU nya 226,75 lebih besar 0,75 dikali VC nya tuh. Oke, kalau misalnya lebih besar berarti oke. Jadi kalau misalnya lebih besar itu berarti diperlukan tulangan sekam. Tapi kalau misalnya VU nya kurang dari 0,75 VC, nah itu nggak usah pakai tulangan sengkang. Tapi bukan berarti nanti digambar atau di perencanaannya itu nggak ada sengkangnya, tetap pakai. Cuman yang membedakan adalah nggak perlu sengkang di sini adalah maksudnya kita pakai tulangan sengkang yang jaraknya tuh jauh-jauh atau bisa kita kenal tulangan sengkang minimalis. Oke, lanjut. Nah, rumus yang selanjutnya adalah Vn sama dengan Vc plus Vs. Nanti kalau misalnya mau nyari Vs nya, Vn min Vc. Vn nya kan tadi udah dapat, Vc nya juga udah dapat tuh Vs nya. Syaratnya adalah Vs harus kurang dari 2/3 ini. Kalau misalnya ternyata di sini tidak oke, itu berarti berarti direncanakan tulangan minimalis. Nah, jadi sama kayak tadi kalau di syarat pertama yang rumus ini, VU
dikali faktor divisi Vn tidak oke di sini, itu langsung pakai tulangan minimalis. Sama, terus lanjut ke rumus selanjutnya, ketika di sini tidak oke, berarti langsung direncanain pakai tulangan minimalis. Tapi kalau oke, kita lanjut ke tahap selanjutnya, rencanain tentang tulangan sengkangnya kan 10. Oke, AV ini adalah luas dari kaki sengkangnya. N ini adalah jumlah kaki sengkang. Jadi kalau misalnya sengkang kan, jadi sengkang kan yang ngelilingin nih, yang ngelilingin si ininya, ngelilingin si betonnya. Nah ini kakinya ada 2, maka N nya berarti 2. Oke. Terus VS itu rumusnya AV FGD per S. Nah ini bukan nyari PS nya, karena PS kan udah dapat nih, PS nya udah dapat. Kita rumus ini nih buat nyari S nya, spasinya. Ini hati-hati di sini nih, hati-hati di sini. VS nya yang tadinya kilonewton dijadiin mili, ya, dijadiin newton berarti, jadi newton. Hati-hati di sini, biar hasilnya jadi mili. Kalau misalnya kalian masukinnya masih kilonewton, hasilnya bakal aneh. Oke, dapat nih S-nya. Nah, kemudian kita bandingin VS syaratnya. Yang kedua, VS-nya harus kurang dari sekian. Nih, 1/3 FC aksen BT. Kalau oke, berarti direncanakan tulangannya tadi benar 10. Ininya itu boleh kurang dari ini. Maksimal tuh segini. Jadi harus kurang dari 156. Karena biar apa? Semakin rapat itu semakin bagus. Kalau perlu sengkang ya, semakin rapat semakin bagus. Oke, maka kesimpulannya tulangan lentur di daerah tumpuan itu tariknya 3D22, tekannya 2D22, tulangan sengkangnya adalah diameter 10, jaraknya 100 mm. Oke, selanjutnya tulangan lapangan. Sebenarnya sama caranya, langkah-langkahnya sama. Dari mulai nyari Romin, Romax itu sama. Jadi Romin, Romaxnya masih kayak yang awal. Berarti langkahnya langsung ke MU-nya berapa di daerah lapangan. Tadi kan 4,1 kN, jadi newton milimeter. Nyari Rn, nyari Rho yang digunakan dibandingin sama Romin sama Romaxnya. Habis itu tulangan tarik, tulangan tekan. Habis itu, nah bedanya adalah kalau yang tadi kan tulangannya sedikit tuh, karena momennya kecil. Jadi kalau ini momennya besar, 4,1. Nah kalau misalnya dimasukin, ternyata kalau ini yang dipakainya Rho perhitungan nih, Rho perhitungan. Jadi kayaknya bakal lebih besar. Nah makanya AS-nya pas dihitung di sini, ternyata dapat tulangannya 7. Nah ini karena tulangannya banyak, 7, dan tulangan tekannya 4, kita harus cek terhadap lebar. Nah, ngecek lebar rumusnya diikutin aja teman-teman. Ini kalau misalnya teman-teman mau dicari logikanya, ini coba cari sendiri. Oke, ini pokoknya B aksen adalah untuk lebar keterbutuhan. Nah, saya pakai misalnya cek dulu apakah N7 itu bisa masuk. Ternyata nggak bisa. Kalau misalnya saya pakai N-nya 7, jadi 7 tuh satu deret, satu baris gitu loh, satu lapis di bawah 7, itu harus butuh lebarnya 386, sedangkan lebar maksimalnya itu 350. Nah, saya cek lagi nih, N-nya 5, ternyata 298 masuk, kurang dari 350, berarti oke. Berarti bisa dipakai nih keterbutuhan lebarnya. Untuk baris pertamanya itu 5, berarti baris lapis selanjutnya adalah yang tulangan tariknya 2. Jadi nanti gambarnya seperti ini. Oke, bawahnya 5, atasnya 2. Ini buat daerah tarik. Yang tekannya berarti 4 langsung. Gitu. Nah kalau daerah lapangan adalah yang bawahnya tertarik, atasnya yang tertekan. Karena gayanya berat, condong neken di daerah yang atas. Sama caranya sama, kita nyari tulangan tekannya belum leleh dulu, terus gaya tulangan tekannya dapat, gaya betonnya dapat, sampai gaya tulangan tariknya dapat. Setelah itu keseimbangan gayanya, nyari CC plus CS sama dengan TS. Nah ini diotak-atik di kalkulator. Nah nanti kalau misalnya di sini kan udah ada persamaan kuadrat nih, itu langsung aja di kalkulator ada kok mode buat nyari kalau persamaan kuadrat.
Jadi nggak usah manual, ribet. Oke, nanti dapat C-nya. Asumsinya dicek, kalau misalnya oke, rata-rata pasti oke. Jadi asumsi itu pasti oke rata-rata. Kalau misalnya asumsinya nggak oke, berarti C-nya kita salah nih. C-nya salah, ngawur di sini ya berarti. Gak usah ngulang dari awal lagi, ngulangnya dari sini aja. Capek nanti. Oke. Lanjut ya. Nah, di sini ada kapasitas momen balok sama caranya. Oke. Sama caranya kayak tadi buat nyari kapasitas momen balok. Jadi nanti MN ini rumusnya sama, nyari CC, CSA, kemudian nanti masukin dapat MN-nya atau momen kapasitasnya, harus dibandingin sama MU. Nah, MU yang tadi dicari di awal. Kayak caranya McLaren matematika. Oke, buat MN ya dikali sama faktor reduksi. Karena yang lentur kan faktor reduksinya 0,9. Nah, 0,9 dikaliin harus lebih besar daripada MU. Karena logikanya kita kan ngerencanain balok, ukurannya sesuai rencana kita, tulangannya juga sesuai rencana kita. Jadi kalau misalnya benar-benar perencanaannya MN atau kapasitasnya kurang dari, berarti dimensinya yang kita rencanakan harus digedein lagi, atau diameter dari tulangannya digedein lagi. Nah, kayak gitu. Makanya kalau di ulangan, saranku buat dimensinya itu digedein aja, tapi jangan terlalu besar juga, gak bagus kelihatannya. Dan diameternya tuh pakainya biasanya 22, 25, 29 ya, yang cukup besar lah buat perencanaan. Jadi biar nanti nggak ngitungnya capek ngitung lagi. Oke, kita lanjut ke tulangan geser. Nah, buat tulang geser sama caranya kayak tadi, ada 3 kan poinnya. Nah, rumus yang pertama PU sama dengan faktor reduksi kali Vn. Dapat Vn-nya sekian. Vc-nya rumusnya masih sama, ada di SN ini. Nah, pas dicek nih, ternyata untuk tulangan geser daerah lapangan itu ternyata VU-nya itu kurang dari faktor reduksi dikali Vc. Maka ini gak pakai tulangan sengkang. Jadi atau bisa kita bilang direncanakan tulangan minimalis. Apa yang minimalis itu bedanya tulangan minimalis? Tulangan minimalis itu bedanya cuma di jaraknya. Jaraknya itu pakai jarak yang jauh, D per 2. D per 2 berarti D-nya tadi 527 per 2. Oke. Nah, D-nya ini sebenarnya tadi dicari lagi teman-teman. Nanti dilihat aja, dicari lagi. Jadi dapat D yang baru. Nah, 527 per 2 dapat 263,5. Guys, aku pakainya 250 karena semakin rapat kan semakin bagus sebenarnya sengkang. Oke, maka buat tulangan sengkangnya direncanakan diameter 10, terus jaraknya 250. Kesimpulannya adalah daerah lapangan, untuk daerah lapangan tulangan lenturnya adalah tarik untuk tarik 7D22, tulangan tekannya 4D22, serta tulangan sengkangnya diameter 10, jarak 250 mm. Oke, ini gini. Ini kan soal yang buat dosen dari sebelum UTS ya. Nah, biasanya yang paling dicek adalah jangan kita lupakan untuk bikin detail gambarnya. Nah, yang pertama perlu teman-teman ingat adalah ketika ngerjain soal beton itu gambar momen itu fatal kalau misalnya salah. Terus kemudian juga sama detail gambarnya. Biasanya penilaian terbesar adalah detail gambar. Oke, makanya jangan sampai nggak dibuat. Nah, ini detail gambarnya sedemikian rupa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.